Perintah Kaisar Naga. Bab 686-690. Samuel Qin mengerutkan kening, Dev, aku sudah mengakui kekalahan, apalagi yang kamu inginkan? Mengakui kekalahan. Dev mengangkat mulutnya, saya akan mulai meminta Anda untuk bersujud dan mengakui kesalahan Anda, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Karena Anda tidak setuju, Anda tidak dapat pergi hari ini. Apakah kamu akan membunuh kami semua? Samuel Qin tidak berpikir bahwa Dev masih tidak membiarkannya pergi setelah dia mengakui kekalahan. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika aku kalah, maukah kamu melepaskanku? Wajah Dev dingin. Sejak awal, dia tidak berencana untuk membiarkan Samuel Qin pergi hidup-hidup. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Dev mungkin sangat kejam. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa Dev akan membunuh Samuel Qin. Seorang master besar benar-benar menghentikan Wu Zong dan ingin membunuhnya, belum lagi ada banyak orang di keluarga Qin di tempat kejadian, termasuk beberapa master dari alam master besar. Dev berencana untuk melawan seluruh dinasti Qin sendirian. Dev, jangan terlalu arogan, kakak tertuaku sudah menyerah, dan kamu harus membunuh kami semua. Aku benar-benar berpikir keluarga Qin kita takut. Kamu tidak akan berhasil. Simpson Qin melangkah keluar, sementara anggota keluarga Qin lainnya langsung mengepung Dev di tengah. Simpson Qin, hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara aku dan kakak laki-lakimu. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkir, atau tidak ada dari kamu yang ingin pergi. Wajah Dev muram, dan niat membunuh yang mengamuk meletus dari tubuhnya. Ini Hong Cheng, bukan Kyoto. Kamu ingin bersikap kasar kepada Tuan Chen di sini, tetapi Anda memilih tempat yang salah. Yansen melompat keluar dari auditorium, diikuti oleh Winston, Richard Bai, Ray Wu, dan banyak lainnya dari dunia seni bela diri Jiangbei semuanya dikelilingi. Ratusan orang dari Aula Fata dan Aula Harimau, yang semula bertanggung jawab atas tangan di luar stadion, juga mengerumuni dan mengepung seluruh arena. Samuel Qin dan yang lainnya dikelilingi oleh mereka. Simpson Qin, ini adalah pertempuran antara Tuan Chen dan kakak laki-lakimu. Ini adalah pertempuran dari kakak laki-lakimu. Di depan begitu banyak orang di dunia seni bela diri, apakah kamu ingin menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Richard Bai memandang Simpson Qin dan bertanya dengan dingin. Simpson Qin, sebagai Master Pavilion dari Pavilion Pelindung Hukum, saya tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran biasa, tetapi jika kalian melanggar aturan, saya tidak akan duduk dan menonton. Winston juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia sudah lama tidak menyukai keluarga Qin. Dia membandingkannya dengan seekor anjing di ruang tunggu tadi. Hei, kamu kurang membuatku takut dengan menggunakan lebih banyak orang. Meskipun kami memiliki sedikit orang, ini adalah elit keluarga Qin. Yang mana yang tidak di atas Grandmaster peringkat kelima, atau bahkan Grandmaster besar, hanya kamu rakyat jelata, sangat ingin untuk bertarung. Bangunlah, belum tentu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Simpson Qin mendengus dingin dan berencana untuk memimpin seseorang untuk bertarung dengan sembrono. Dia tidak bisa melihat Samuel Qin dipukuli sampai mati oleh Dev. Jika keluarga Qin tidak memiliki Samuel Qin, maka keluarga Qin mungkin akan runtuh. Winston dan yang lainnya semuanya memiliki wajah jelek. Simpson Qin benar. Meskipun ada banyak dari mereka, tidak banyak master di atas master sejati. Beberapa orang yang tersisa bahkan belum melatih energi mereka, tetapi hanya bergegas. Jumlah orang sudah cukup. Di depan master sejati, orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk sementara, semua orang membeku di tempat kejadian, tidak ada yang bergerak, tetapi tidak ada yang pergi, jadi suasananya adalah konfrontasi yang menindas. Biarkan aku bersikap adil. Pada saat ini, Darren Su membuka mulutnya dan perlahan berjalan ke kerumunan. Darren Su berjalan ke depan, tetapi kerumunan di depan tanpa sadar didorong ke samping oleh kekuatan besar. Daryl mengikuti Darren Su dan berjalan langsung ke tengah. Setelah semua orang melihat Darren Su, banyak orang bingung, karena mereka tidak mengenal Darren Su, tetapi Samuel Qin dan Richard Bai, Winston semua terkejut ketika mereka melihat Darren Su. Winston buru-buru menyapanya dengan ekspresi hormat di wajahnya, saya tidak berharap Penatua Su datang juga, tamu yang luar biasa. Master Zhao terlalu sopan, aku juga penasaran, jadi aku datang untuk melihat. Darren Su tersenyum ringan. Penatua Su. Richard Bai dan Samuel Qin semuanya menyapa Darren Su dengan hormat. Melihat bahwa para petinggi ini sangat menghormati Darren Su, yang lain semua melarikan diri dari sisi Darren Su satu demi satu, tidak berani terlalu dekat dengan Darren Su.
Pria sebesar itu, dengan aura samarnya, membuat mereka tidak tahan. Dev melirik Darensu dan Daryl, dan berkata dengan hangat, apakah kalian berdua juga ingin terlibat? Tuan Chen, ini Penatua Su dari Lembah Dewa Obat. Lembah Dewa Obat adalah. Winston melihat bahwa sikap Dev tidak terlalu baik, jadi dia buru-buru mengikuti perkenalan Dev, ingin memberitahu Dev siapa Darensu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Darensu melambaikan tangannya dan tersenyum, Master Zhao tidak perlu diperkenalkan, Saudara Chen dan saya saling kenal. Kata-kata Darensu membuat Winston dan Richard Bai tercengang, bertanya-tanya kapan Dev bertemu Darensu. Dan Samuel Qin, setelah mendengar bahwa Darensu dan Dev benar-benar saling mengenal, firasat buruk muncul di hatinya. Jika Dev benar-benar mengenal Darensu dan memiliki hubungan yang baik, maka keluarga Qin benar-benar tidak akan berani melakukan apapun pada Dev di masa depan. Ternyata Tuan Chen dan Penatua Su sudah saling kenal sejak lama, dan akulah yang terlalu banyak bicara. Winston berkata dengan ekspresi malu. Sebenarnya, itu belum terlalu lama. Kami bertemu tadi malam. Mereka menerobos villa saya di tengah malam dan ingin merampok pil obat saya. Setelah bertengkar, kami baru saling mengenal. Setelah kata-kata Dev, semua orang tiba-tiba meledak, terutama Richard Bai dan Winston. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev benar-benar bertarung dengan Darensu. Selain itu, Darensu juga ingin merebut pil obat Dev. Anda harus tahu bahwa Lembah Dewa Obat mengaku terkenal dan jujur, dan dia memang telah memperlakukan banyak orang di dunia seni bela diri, sehingga dia sangat dihormati oleh semua orang di dunia seni bela diri. Hanya saja orang-orang di Lembah Dewa Obat sangat misterius, jadi kebanyakan orang belum pernah melihat orang-orang di Lembah Dewa Obat, dan hanya beberapa master di dunia seni bela diri atau patriar keluarga besar yang mengenal orang-orang di Lembah Dewa Obat. Sekarang orang-orang Lembah Dewa Obat ingin merampok pil obat orang lain. Wah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan kami merampok pilmu? Hanya saja tetua pertama ingin melihat pilmu. Kapan dia mengatakan bahwa dia ingin merampokmu? Dengan kekuatan para tetua, bisakah kamu masih hidup sampai sekarang? Daryl memelototi Dev dan membalas dengan keras. Kamu tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Penatua Su? Penatua Su sudah menjadi Wuzong bertahun-tahun yang lalu. Saya sendiri harus menghormati Penatua Su sebagai senior, jadi Anda masih bisa menjadi lawan Penatua Su. Belum lagi Lembah Dewa Obat terkenal dengan alkimia, kamu dapat memiliki ramuan macam apa yang membuat Penatua Su mengambilnya. Kamu jelas-jelas yang memuntahkan kotoran. Samuel Qin sangat gembira pada saat ini, dan segera berteriak pada Dev dengan wajah serius. Sekarang dia hanya perlu menarik Darensu ke sisinya, bahkan jika Dev memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun, dan Dev mengikuti Lembah Dewa Obat untuk membentuk balas dendam. Simpson Qin juga menatap Dev saat ini, dia tidak tahu apakah Dev benar-benar bodoh atau palsu, dan dia menyinggung orang-orang dari Lembah Dewa Obat saat ini. Tuan Chen, ini pasti salah paham. Penatua Su tidak akan pernah melakukan ini. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Richard Bai menatap Dev dan mengedipkan mata putus asa pada Dev. Dan Dev, seolah-olah dia tidak melihatnya, tersenyum dingin, hati seperti apa yang mereka miliki di villa saya di malam hari, mereka tahu yang terbaik di hati mereka. Kata-kata Dev mengejutkan semua orang. Sebagai orang di dunia seni bela diri, mereka semua tahu persis di mana Lembah Dewa Obat berada. Terlebih lagi, Dev berani mengatakan ini ketika dia menghadapi Tetua Agung Lembah Dewa Obat. Bukankah ini mencari kematian? Richard Bai dan Winston semua berkeringat untuk Dev, karena takut Darensu akan marah. Tapi ini membuat Samuel Qin dan Simpson Qin senang. Wah, kamu memfitnah Lembah Dewa Obatku, aku pikir kamu tidak ingin hidup. Daryl memelototi Dev. Kenapa, apakah kamu ingin bertarung denganku? Kamu hanya seorang jenderal yang kalah. Apakah kamu memiliki bagian untuk berbicara di sini? Dev menatap Daryl yang sangat marah dan berkata dengan dingin. Anda. Daryl sangat marah. Di depan begitu banyak orang, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah seorang jenderal yang kalah. Daryl sedikit malu, jadi dia berencana untuk pergi ke arah Dev dalam satu langkah. Daryl. Darensu menghentikan Daryl, lalu menatap Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, Saudara Chen, saya pikir Anda pasti salah paham, kami sama sekali tidak berniat merampok pil obat dari Anda. Mohon maafkan saya. Darensu, sebagai tetua besar Lembah Dewa Obat, benar-benar meminta maaf kepada Dev. Ini mengejutkan semua orang, bahkan Dev sendiri tidak berpikir bahwa Darensu benar-benar akan meminta maaf kepadanya di depan umum. Darensu meminta maaf, dan Dev tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Ketika saudara-saudara Qin melihat situasi ini, hati mereka yang semula bersemangat langsung menjadi dingin. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Dev sehingga membuat sesepuh lembah Dewa Obat meminta maaf. Penatua, bagaimana kamu bisa meminta maaf padanya? Daril memandang Darensu dengan tidak percaya. Dia harus tahu bahwa semua orang di sini berasal dari dunia seni bela diri. Jika ini menyebar, bukankah reputasi mereka untuk lembah Dewa Obat akan rusak? Diam. Darensu memelototi Daril, lalu melirik ke semua orang dan berkata, hari ini, atas nama lembah Dewa Obat, saya akan mengatakan kata yang adil. Kompetisi arena hari ini adalah untuk dua orang untuk menyelesaikan keluhan mereka. Jika saya belum menyelesaikannya, saya harap tidak ada yang akan ikut campur, dan jika ada yang melanggar aturan dunia seni bela diri, jangan salahkan lembah Dewa Obat saya karena maju ke depan. Kata-kata Darensu langsung mengejutkan Samuel Qin, bukankah ini akan mendorongnya sampai mati? Sekarang dia telah patah tangan, energi di tubuhnya hampir habis. Jika dia bertarung dengan Dev, dia pasti akan mati. Kami mendengarkan Penatua Su. Richard Bai berbicara lebih dulu, lalu mengedipkan mata pada Yansen dan lainnya. Keduanya mengangguk, dan dengan lambaian tangan, semua orang di Aula Fata dan Aula Harimau mundur. Jelas, Dev berada di atas angin sekarang, dan mereka tidak perlu campur tangan. Namun, Simpson Qin mengambil keluarga Qin dan menjaga Samuel Qin dengan ketat, tetapi tidak ingin pergi sama sekali, karena Simpson Qin tahu bahwa selama mereka pergi, Dev pasti akan membunuh Samuel Qin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Darensu memandang Simpson Qin dengan dingin. Penatua Su, keluarga Qin kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan lembah Dewa Obat. Jika Penatua Su dapat membantu kami kali ini, keluarga Qin saya pasti akan berterima kasih. Simpson Qin menatap Darensu dengan mata memohon. Apa maksudmu? Apa kau menyuapku di depan umum? Darensu sedikit menyipitkan matanya, lembah Dewa Obat saya adalah keluarga yang terkenal dan jujur, dan tentu saja saya harus mempertahankan aturan dunia seni bela diri. Tidak ada yang bisa melanggar aturan, belum lagi tantangan ini dari keluarga Qin. Kamu tidak dapat melanggar aturan, dan sekarang kamu akan segera turun. Darensu tidak memberi Simpson Qin wajah apapun, yang membuat Simpson Qin sangat malu. Kembali. Melihat Simpson Qin masih tidak bergerak, Darensu berteriak dengan marah, dan aura mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Momentum menakutkan ini langsung menyelimuti Simpson Qin dan semua pelayan keluarga Qin, membuat semua orang di keluarga Qin merasakan tekanan dari puncak Gunung Tai. Tekanan, jatuh ke tanah. Hanya menggunakan auranya dapat membuat seorang Grandmaster memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Darensu. Kembali. Samuel Qin berkata kepada Simpson Qin. Simpson Qin tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mundur dengan pelayan keluarga Qin. Pada saat ini, Samuel Qin memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia tahu bahwa hari ini mungkin hari kematiannya, dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Saudara Chen, lanjutkan, tidak ada yang akan mengganggu. Darensu tersenyum pada Dev, lalu berbalik dan mundur bersama Daril. Dev melirik Darensu dengan rasa terima kasih, lalu berbalik untuk melihat Samuel Qin, matanya penuh dengan niat membunuh. Hari ini, aku akan mengirimmu ke bawah tanah untuk menemukan putramu dan bersatu kembali dengannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan tubuhnya tiba-tiba datang ke Samuel Qin. Samuel Qin tidak menyangka Dev begitu cepat, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Dev menamparkan wajah Samuel Qin. Terkunci. Setelah suara renyah, tubuh Samuel Qin berputar di udara, dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat setengah dari wajah Samuel Qin, itu langsung menjadi merah dan bengkak, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia bahkan kehilangan beberapa gigi. Dev sengaja tidak menamparkan Samuel Qin sampai mati. Dia ingin membuat Samuel Qin terlihat jelek di depan semua orang, dan dia hanya mengambil kesempatan untuk mengejutkan orang-orang ini di dunia seni bela diri. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggunya lagi, bukan karena Dev takut, tetapi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan, dia harus bergegas untuk berkultivasi dan bersiap untuk mendarat di pulau yang tidak dikenal pada tanggal 15 Juli. Semua orang melihat keadaan menyedihkan Samuel Qin, dan mereka meneteskan air liur dengan liar, seperti Dev, siapa lagi yang berani memprovokasi dia. Samuel Qin bangkit dengan susah payah, matanya menatap Dev, dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sayangnya wajahnya bengkak dan giginya rontok, sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu masih belum yakin? Dev menamparnya lagi.
Kali ini seluruh wajah Samuel Qin berubah menjadi kepala babi, tidak ada satu gigi pun yang tertinggal di mulutnya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Apa? Tiba-tiba, mata Samuel Qin memerah, dan dia meraung keras di punggungnya. Segera setelah itu, tubuh Samuel Qin mulai naik dengan kabut merah. Kabut merah ini memiliki bau darah yang kental, seolah-olah darah mendidih dan menguap. Banyak orang mengambil napas dalam-dalam ketika mereka melihat adegan ini. Ini rusak, Samuel Qin ini bermaksud meledakkan dirinya dan mati bersama Tuan Chen. Melihat ini, Winston dengan cepat berkata dengan kaget. Pada saat ini, banyak orang berkeringat untuk Dev. Samuel Qin yang adalah Wuzong, jika dia menghancurkan diri sendiri, kekuatannya sebanding dengan bom, dan takut bahkan seluruh stadion akan terpengaruh. Banyak orang sangat ketakutan sehingga mereka mulai kehabisan, dan beberapa yang kuat segera melepaskan energi mereka untuk membentuk penghalang di depan tubuh mereka. Penatua, Samuel Qin ini akan meledak sendiri, dia bahkan tidak berencana untuk meninggalkan jiwanya. Daryl melihat pemandangan di depannya dengan kaget dan berkata, Anda harus tahu bahwa seniman bela diri di atas master dapat memadatkan energi di dantian mereka, dan kemudian meledakkan dantian mereka, menyebabkan tubuh mereka meledak, dan kemudian memancarkan energi yang sangat besar. Tetapi dengan cara ini, orang yang meledakkan dirinya tidak akan memiliki sedikit pun sampah yang tersisa, belum lagi mayatnya, bahkan jika jiwanya tidak dapat ditinggalkan, tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan dengan mudah memilih untuk menghancurkan diri sendiri bahkan jika mereka tahu bahwa mereka sudah mati, dan jika kesenjangan kekuatan terlalu besar, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan membantu. Saya tidak pernah berpikir bahwa emosi Samuel Qin begitu kuat. Setelah Darensu selesai berbicara, dia melihat lambaian tangannya, penghalang yang terlihat dengan mata telanjang, langsung menutupi Dev dan Samuel Qin. Dengan cara ini, bahkan jika Samuel Qin meledakkan dirinya sendiri, itu tidak akan mempengaruhi orang lain di stadion. Tetapi dengan cara ini, Dev tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dia hanya dapat membawa energi penghancuran diri Samuel Qin. Energi di tubuh Samuel Qin mulai berkembang pesat, dan tubuhnya juga membengkak, seolah-olah ditiup ke udara. Hanya saja energi Samuel Qin belum dilepaskan, tetapi terus berkumpul di dalam tubuh. Dalam sekejap mata, tubuh Samuel Qin telah membengkak menjadi penampilan yang sangat aneh. Samuel Qin menatap Dev dengan keengganan dan kemarahan di matanya, tapi sayangnya dia tidak bisa berkata-kata sekarang dan hanya bisa mengekspresikan emosinya dengan matanya. Dev melihat penampilan mengerikan Samuel Qin, tidak ada sedikit pun ketakutan di hatinya, tetapi sedikit kegembiraan. Kamu terlihat sangat gemuk sekarang, kamu sangat lucu. Sudut mulut Dev terangkat sedikit, dan kemudian semburan kabut putih naik dari tubuhnya, dan segera kabut di tubuh Dev terjalin dengan kabut merah di tubuh Samuel Qin. Kabut menyelimuti kedua orang itu, sehingga orang lain sama sekali tidak bisa melihat sosok kedua orang tersebut. Samuel Qin sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Dev tidak takut. Ini adalah penghancuran diri Wuzong. Tidak ada yang pernah mendengar tentang penghancuran diri Wuzong dalam 100 tahun terakhir. Awalnya, Samuel Qin berpikir bahwa dia bisa melihat Dev panik sebelum dia meninggal, tetapi sayangnya dia salah. Dev tidak takut, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya, yang membuat Samuel Qin sedikit bingung. Tetapi ketika Samuel Qin terkejut, dia merasa bahwa sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi. Dia hanya merasa bahwa energi di tubuhnya dengan cepat terkuras keluar. Anda harus tahu bahwa penghancuran diri membutuhkan energi Qi untuk mengumpulkan dantian, dan kemudian meledakkan dantian. Jika energi Qi bocor, maka tidak ada cara untuk menghancurkan diri sendiri. Melihat dantiannya telah mencapai batasnya, dan ketika hendak meledak, Samuel Qin tiba-tiba merasa bahwa energinya mengalir keluar tak terkendali. Ketika Samuel Qin melihat dengan seksama, sebuah adegan yang tidak akan pernah dia lupakan terjadi. Dia melihat Dev di depannya, dengan sedikit senyum di wajahnya, mulutnya sedikit terbuka, dan kabut merah yang naik di tubuhnya benar-benar tersedot oleh Dev. Masuk ke dalam tubuh. Samuel Qin tercengang. Dia tidak mengerti jenis latihan apa yang dilakukan Dev. Bagaimana mungkin dia bisa menghirup energi orang lain ke dalam tubuhnya? Ketika Samuel Qin ingin menghentikan energi Qi agar tidak bocor, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghentikannya sama sekali, dia hanya bisa melihat energi Qi di dantiannya bocor. Pada saat ini, Samuel Qin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Tubuh yang awalnya menggelembung juga menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, hanya sepasang kerangka yang tersisa.
Samuel Kin tidak mengerti sampai kematiannya seperti apa kekuatan Dev. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi penghancuran diri Samuel Kin tidak datang, dan semua orang tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika kabut putih menghilang, sosok Dev dan Samuel Kin muncul, tetapi Dev berdiri, sementara Samuel Kin berbaring di tanah, kurus kering, matanya terbuka lebar dan dia tidak punya napas. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, dan Darren Su bahkan melambaikan tangannya, merobek penghalang, dan bergegas maju. Banyak orang juga berkumpul, ingin melihat apakah Samuel Kin benar-benar mati. Samuel Kin, mati. Ketika seseorang memverifikasinya, pemandangan itu sunyi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Samuel Kin, yang telah merencanakan untuk meledakkan dirinya, berhenti pada saat terakhir. Bersama